Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatu rabbi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salaman tasliman katsira ba'd. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kembali kita membaca Ushulus Salasah, karya dari Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih pada ucapan beliau, Fakul, katakanlah, Rabbiyallahu alladhi rabbani wa rabbi jami'al alamina bini'ami. Apabila dikatakan kepada engkau, siapa siapa sembahan, siapa Tuhanmu, katakanlah, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi rabbani, yang telah mendidik aku dan mendidik seluruh alam semesta ini dengan segala kenikmatan yang datang dari. Apa yang kita dapatkan dari penjelasan Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan 3 prinsip tadi, itu adalah mengacu pada ucapan beliau tentang ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal Islam dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala, tatkala seseorang mengakui bahwa dirinya memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, maka kata beliau, bagaimana mungkin kelak di alam kuburnya dia bisa menjawab bahwa Allah adalah Rabbnya. Padahal selama ini, selama kehidupannya, dia tidak pernah mengikuti apa yang dimaukan oleh Rabbnya. Bahkan mengenal pun tidak. Sudah lewat penjelasan kita bagaimana butuhnya kita atau pentingnya kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena selama ini yang kita ketahui bahwa kita mengenal Allah dari apa-apa yang kita pelajari, dari apa-apa yang kita dapatkan dalam pelajaran-pelajaran agama. Tidak dipungkiri bahwa di sana ada proses pembelajaran, pengenalan. Tapi tentunya kita ingin bahwa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah mengenalkan dirinya di dalam Al-Quran. Dan itu yang tidak kita dapatkan di bangku-bangku sekolah atau di bangku-bangku madrasah, atau di lembaga-lembaga pendidikan secara sebagaimana yang sudah kita nukilkan bahwa ada di sebuah kampus dibentangkan sebuah spanduk, selamat datang di kampus tak bertuhan. Bayangkan, hebatnya, beraninya seperti itu. Ada, dan jejak digitalnya bisa kita cari. Ada orang berani mengatakan seperti selamat datang di kampus tak bertuhan, katanya. Menunjukkan bahwa dia, bagaimana mungkin dia beribadah kepada Allah, mengakui Allah ada saja, dia tidak. Karena itu tadi. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah, hendaknya kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas ukubat yang apabila Allah timpakan, bukan hanya mereka yang akan merasakannya, tapi kita semuanya. Maka kewajiban seorang dai untuk menyeru manusia sebagaimana
Para nabi dulu menyuruh manusia. Itu saja. Kita mengikuti apa yang menjadi thariqah para anbiya. Jauh lebih selamat, jauh lebih berarti dan memiliki nilai di sisi agama kita dan di kalangan umat kita seperti itu. Karena memang itu yang dibutuhkan saat ini. Pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian kita terbawa kita terbawa dengan apa yang menjadi alur pemikiran di tengah-tengah umat. Dalam keadaan tidak ada bimbingan dan arahan bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lebih pada mengenal dari apa secara global, secara umum. Allah itu ada, bahkan kemudian berkaitan dengan sifat-sifatnya, menyatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana. Allah bersama makhluknya berkumpul. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin ibadallah, mari kita pelajari agama ini agar kita paham dan berilmu tentangnya. Karena kita akan dituntut di alam kubur kita akan ditanya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Kalau kita tidak mampu untuk menjawabnya, dan tidak akan mungkin mampu seseorang menjawabnya jika tidak diyakini. Makanya kenapa ayat Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan sabatnya pertanyaan, bisa seseorang mantap menjawab pertanyaan bahwa Rabbun Allah, Rabb kami adalah Allah, disebabkan karena keyakinannya. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Yusabbitullah, Allah memantapkan, menetapkan hati orang-orang yang beriman bil qawli sabit, dengan ucapan yang mantap. Apa ucapan yang mantap? Ikrar di dunia. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Ketika di dunia seperti itu, maka di akhirat pun dia akan merasakan hal yang sama seperti itu. Fil hayati dunia fil akhir, yaitu di alam kuburnya. Di alam kuburnya dia akan bisa menjawab. Makanya kenapa? Sebagaimana saya ulangi pada pertemuan yang telah lalu, ketika seseorang mengantarkan jenazah dan kemudian ikut menguburkannya, maka disyariatkan untuk mendoakan, memintakan ampun kepada Allah, karena akan ditanya, ya, karena akan ditanya. Nah, istaghfiru li akhikum fa innahul an yus'al. Mintakan ampun kepada Allah untuk saudaramu, karena dia akan ditanya. Dan biasanya nasihat-nasihat yang ada di pekuburan itu senantiasa dibacakan ayatnya. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhir. Semoga Allah menetapkan, memantapkan hati-hati orang yang beriman, ucapan-ucapan orang yang beriman bil qawli sabit, dengan ucapannya yang mantap. Artinya dia bisa menjawab, Rabbun Allah, Rabb kami adalah Allah. Karena selama hidupnya dia menghadapkan hanya kepada Allah, menjadikan Allah satu-satunya zat yang diibadahi. Ketika dia meminta kepada Allah, ketika dia memohon kepada Allah, ketika dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta keberkahan pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia telah menjadikan Allah sebagai Rabb-nya. Nah, demikianlah ma'asyiral muslimin ibadah. Dan kemudian wadinahu, dengan agamanya, ya, mengenal agamanya. Yaqulu dinul Islam, dikatakan, yakni mengatakan agamaku adalah Islam. Wa huwa la yu'minu bil Islam qalbuhu munkar. Bagaimana dia akan mengatakan bahwa agama saya Islam? Wa huwa la yu'minu bil Islam, padahal dia tidak beriman dengan keislaman yang ada, tidak percaya. Bahkan terkadang Islam dijadikan dilecehkan.
orang takut dengan Islam, yang istilahnya sekarang Islamophobia. Enggak usah pakai kayak gitu-gitu banget lah, biasa-biasa aja Islamnya, begitu. Maksudnya apa? Ya maksudnya jangan menampakkan syiar-syiar Islam itu. Beragama itu enggak usah berdalam-dalam banget. Ya sekedarnya aja sholat, orang sholat, orang puasa, orang begini, ya begitu. Udah gitu aja cukup, nggak usah berdalam-dalam banget. Membela Islam, semangat tengah Islam, ngapain itu? Lihat. Lah bagaimana orang ini akan mengatakan bahwasanya agama saya Islam, kalau ternyata Islam dalam keadaan tidak diperhatikannya. Berapa tahun yang lalu saya di sini membaca Nawaqidul Islam. Masih ingat mungkin di antara jamaah. Hampir ada 3 atau 4 tahun yang lalu. Saya membaca Nawaqidul Islam. Pembatal-pembatal keislaman. Bayangkan. Nggak sadar. Kalau ternyata Islam pun ada pembatal. Sebagaimana wudu ada pembatal. Tidak setiap orang yang berwudu itu pasti terus-terusan dia di atas kesuciannya. Tidak. Satu saat akan batal. Ada pembatal-pembatalnya. Jika demikian batal wudunya. Sholat pun demikian. Jika sholatnya melakukan demikian batal sholatnya. Puasa pun begitu. Jika puasanya melakukan demikian maka akan batal sholatnya. Dan bukan tepatnya di sini. Saya membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu, membatalkan sholat, membatalkan puasa. Nah, ada pelajarannya. Mungkin ada ustadz yang lain menjelaskannya. Berkaitan dengan masalah fikih. Islam pun ternyata ada pembatalnya. Sehingga seseorang yang tidak paham dengan agama ini, bisa jadi ternyata dia ketika ditanya, apa agamamu? Maka dia hanya mengatakan, ma'adri. Saya tidak tahu. Kenapa dia kata tidak tahu? Padahal selama di dunia, dia mengaku sebagai seorang Muslim. Apa yang terjadi? Karena dia tidak paham tentang agama ini. Tidak paham tentang Islam. Taunya Islam itu ya orang kalau Jumatan ke masjid, kalau sholat ke masjid, kalau itu. Tidak paham tentang hakikat Islam yang sebenarnya. Yang dituntut bagi seorang Muslim. Harus membersihkan iman. Harus paham tentang perkara-perkara yang akan membatalkannya. Dan di antara yang ditulis dari syarat, di antara yang merupakan pembatal keislaman adalah asyirik. Menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak paham tentang hakikat kesyirikan, karena tidak paham tentang hakikat tauhid. Tauhidnya tidak paham, otomatis. Karena lawan dari tauhid adalah syirik. Maka ketika seseorang tidak mengerti tauhidullah, ya jatuh kepada kesyirikan. Dan ini adalah musibah ketika seorang muslim tidak paham tentang hakikat ini. Ma'asyiral muslimin ibadallah. Inilah pentingnya kita belajar tentang tauhidullah. Belajar tentang Islam. Belajar tentang hakikat kesyirikan dan lawannya. Belajar tentang prinsip-prinsip dari agama ini. Agar jangan sampai kita, na'udzubillah, batal keislamannya. Disebabkan karena tidak pahamnya tidak. Jangan sampai seperti itu. Ya. Jangan sampai ada jawaban, la adri, aku tidak tahu. Yaqulun nas, aku sami'tun nas, yaqulun syai'an wa qultuhu. Aku mendengar manusia mengatakan sesuatu seperti itu, maka aku pun mengatakannya. Berat. Inilah yang terjadi. Dan sebagaimana disebutkan oleh para ulama tentang hadisnya, tentang bagaimana keadaan di alam kubur nanti. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin ibadah. Perlu kita untuk mengenal dari agama ini. Hal-hal yang paling prinsipnya. Dari arkan-arkannya, rukun-rukunnya. Rukun Islam itu apa? Bukan hanya sekedar hafalan. Bukan hanya sekedar hafalan rukun Islam itu begini-begini. Hakikatnya harus kita kata yang namanya rukun, arkan. Sesuatu yang apabila tidak ditegakkan maka dia akan batal. Penting. Penting untuk kita pelajari bersama. Itu kan pelajaran SD, pelajaran TK. Ya, bisa jadi itu pelajaran SD. Dan bisa jadi ketika kita belajar di SD dulu kita tidak memahami. Hanya sekedar untuk menjawab soal. Hakikatnya terkadang kita tidak paham. Tentang bagaimana
sholat itu sendiri. Ya kan arkanul Islam syahadat. Syahadat pun kita harus paham tuh, mengerti. Para ulama menulis syarat syahadat kepada Allah, syarat syahadat kepada Rasul ada, ya syarat-syaratnya. Nah, syarat mengucapkan la ilaha illallah, syarat mengucapkan Muhammadur Rasulullah. Itu ada ma'asyal muslimin ibadah Allah. Kenapa? Karena para ulama begitu jeli memperhatikan keadaan masyarakat, keadaan kaum. Itulah kasih sayang para ulama. Beda dengan orang tua, makanya disebutkan di dalam akwal-akwalnya para ulama. Para ulama itu lebih menyayangi diri kalian, melebihi sayangnya orang tua kalian. Masa? Mungkin kayak gitu. Ya, orang tua kita menyayangi kita hanya sebatas perkara-perkara duniawiyah. Aduh, tidak ada bekalnya, belum makan, belum itu dan lain sebagainya. Diperhatikan. Sedangkan para ulama memperhatikan keadaan akhirat. Bagaimana supaya mereka selamat dunia akhirat. Orang sepayah-payahnya di dunia, sesengsara-sengsara di dunia, ujungnya apa sih? Mati. Mati kalau perkara agamanya selamat, insya Allah. Itu awal kebahagiaan. Apa memang di dunia harus sengsara? Bisa jadi kan ada orang yang mungkin komitmen dengan kehidupannya, tidak mau melihat makan dari perkara-perkara yang haram, tidak mau perkara-perkara yang akan melemparkan dirinya ke dalam jahanam. Bisa jadi seperti itu. Ada orang yang ifah itu menjaga dirinya, ya, menjaga diri dari meminta-minta, menjaga diri dari belas kasihan manusia. Ada sehingga hidupnya sederhana. Ya. Bahkan sebagaimana dari apa yang datang dari sahih bahwa yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ada orang-orang yang kelak di masa-masa yang sulit itu menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Lah, bagaimana orang yang komitmen yang tidak menjual dengan kepentingan agama dengan dunia? Ya dia harus sengsara mungkin hidupnya. Ya, mungkin ya tidak sebagaimana kebanyakan manusia secara sosial dapat dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu, ada bisa jadi. Ada. Maka orang yang seperti paling ujung-ujungnya apa sih? Mati. Tapi mati di atas agama yang baik. Di atas hidayah. Begitu. Tapi ketika ada orang yang secara duniawi tercukupi, namun na'udzubillah sudah tidak kenal agama, tidak kenal ibadah, tidak mengenal asma Allah di lisannya bahkan. Nah, ada yang seperti itu ada. Lihat di penghujung kematian. Teriak-teriak. Ya, bagi mereka yang pernah jadi pasien COVID, itu tahu sendiri bagaimana keadaan orang di akhir kehidupannya. Padahal yang namanya al-amal bil khawatim. Amal itu di penghujung. Ada. Saya kebetulan, alhamdulillah saya isoman aja kenanya. Yang dirawat, ya di ipar saya, ada teman-teman yang, ya Allah, itu kelihatan betul bagaimana ini betul. Wah, sudah dicela Allah, kenapa mesti begini? Bayangkan, dalam kondisi sakratul maut, dia durhaka kepada Allah. Padahal luar biasa, melimpah buah kehidupannya, kesejahteraannya. Tapi Allah tidak memberikan taufik. Lihat ma'asyarul muslimin ibadah. Maka kematian itu awal dari kesengsaraannya. Awal. Kenapa? Ya karena itu tadi. Maka bagaimana dia akan bisa menjawab Allah kalau ternyata lisannya pun tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ma'asyarul muslimin ibadah. Untuk kita semuanya, untuk saya. Makanya banyak dianjurkan kita banyak beristighfar, banyak mengingat Allah. Karena kita belum apa-apa. Belum apa-apa yang kita lakukan ini. Baik untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi untuk Islam. Baik jauh.
Untuk membalas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak ada apa-apa. Ibadah-ibadah kita yang kita lakukan nggak ada apa-apanya. Belas. Tidak sebanding. Tidak sebanding. Demikian. Maka penting menyadari siapa kita. Untuk apa kita. Agar kita mawas diri. Agar kita benar-benar bertakwa kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Bersungguh-sungguh. Mensyukuri nikmat-nikmatnya. Karena berapa banyak itu terjadi. Maka masalah muslimin ibadah. Inilah hakikat. Perlunya kita mengenal Allah dan juga mengenal Islam. Perhatian kepada agama ini. Ya, jangan kemudian kita mengabaikannya. Di antara bentuk memberikan perhatian kepada agama adalah mempelajarinya. Mempelajarinya. Bersemangat untuk mengetahui tentang hakikat agama ini. Ya. Bersemangat. Apa ini? Jangan kayaknya kita biasa dalam beragama. Sholat aja tidak kenal. Bagaimana hakikat sholat yang benar. Rasulullah SAW mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Rasulullah SAW berdiri di mimbarnya, menghadap manusia. Lihatlah bagaimana aku sholat. Maka beliau sholat di atas mimbar. Semua manusia melihat. Maka mereka meniru cara sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga wudhu. Hadis Imran bin Husain yang menuangkan air kepada maulanya, kepada bekas tuannya, yaitu Utsman bin Affan. Dituangkan air. Utsman kemudian berwudu. Selesai berwudu, kata Utsman bin Affan, aku berwudu sebagaimana aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti ini. Lihat. Artinya sudah selesai urusan mulai dari syahadatnya, kemudian juga wudunya, kemudian sholatnya, kemudian bagaimana puasanya, kemudian bagaimana zakatnya, kemudian bagaimana hajinya. Agar kita mengenalnya. Mengenal dengan baik dari syariat agama ini. Dan kita berupaya untuk menghidupkannya di tengah-tengah manusia. Menghidupkannya di tengah-tengah manusia. Tapi di tengah-tengah manusia juga kalangan kaum muslimin. Maka apa jawaban kita? Maka yang dimaksud Gak apa-apa. Maka yang dimaksud mengenal dari agama ini, kita paham tentang hakikat dari agama kita ini. Masyaallah muslimin ibadah. Kita teruskan. Yaqul, kemudian orang itu mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiku adalah Nabi Muhammad. Semoga salawat dan salam tercurah kepadanya. Wa huwa la yu'minu bi risalatihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi qalbihi. Sedangkan dia tidak beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW di dalam hatinya. Tidak yakin dan tidak percaya. Masa tidak yakin dan tidak percaya? Ada. Ada orang-orang yang tidak yakin dan tidak percaya, walaupun dia bersyahadat. Innama yaqulu bilisani faqat. Demikian kata Syekh Fauzan, hafizallahu taala. Karena yang dia ucapkan hanya di lisan saja. Tidak di hatinya. Adapun di hatinya mengingkarinya. Dari mana kita tahu mengingkarinya? Setiap datang berita-berita yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Senantiasa, oh iya, ditolak walaupun dengan halus. Betul, tapi kan, mulai banyak tapinya. Tapi kan nggak sesuai dengan lingkungan kita. Tapi nggak umum kalau ini ditegakkan di tengah-tengah kita. Terus dengan ucapan-ucapan seperti itu. Maka masyarakat muslimin ibadah. Seseorang ketika mendapatkan berita bahwa itu datangnya dari Nabi dan jelas keotentikannya, maka walaupun tidak sesuai dengan akal kita,
dengan pikiran kita, selama itu benar datangnya dari Nabi, maka kita wajib beriman. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq dikatakan As-Siddiq yang membenarkan? Karena berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Nabi kita Muhammad SAW pulang dari Isra Mi'raj dan kemudian menceritakan kepada kaumnya bahwa dia telah melakukan perjalanan demikian. Sorak ini para pemuka Quraisy, orang-orang yang tidak percaya. Betul, katanya Muhammad sudah semakin begini dan begitu. Ucapan-ucapan yang mencela Nabi kita. Nah, maka orang-orang kemudian menyampaikan hal itu ke Abu Bakar. Mereka tahu Abu Bakar adalah orang yang paling dekat dengan Nabi. Ketika Rasul berbicara seperti itu, Abu Bakar sedang ada di Ka'bah, di dekat Ka'bah. Maka orang pun bergegas mencari Abu Bakar. Inginnya nanti Abu Bakar semakin tidak yakin, semakin jauh dengan Nabi kita Muhammad SAW. Karena dia akan dapatkan berita yang tidak sesuai dengan akal. Mana mungkin datang ke Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha hanya dalam satu malam. Mustahil, kata mereka. Mustahil. Maka mereka bergegas mencari Abu Bakar. Disampaikan kepada Abu Bakar bahwa sesungguhnya sahabatmu sedang melakukan demikian dan demikian, mengatakan demikian dan demikian. Abu Bakar pertanyaan satu. Apakah betul Rasulullah menyatakan seperti itu? Itu ditagi dulu. Apakah betul Nabi yang mengatakannya? Ini penting. Agar kita pun sama. Karena Abu Bakar ingin dapat berita yang benar. Nabi bukan yang mengatakan. Kalau orang lain mengatakan bisa jadi. Nambah-nambah. Maka orang-orang pun mengatakan, ya, Muhammad sedang menyampaikan hal itu di Ka'bah sana. Maka apa kata Abu Bakar? Demi Allah, jika ada ucapan yang lebih dari itu, yang keluar dari Muhammad, sesungguhnya aku percaya dan membenarkan. Maka beliau dikatakan, walaupun tidak masuk logika, walaupun tidak masuk akal. Apa ini? Gak mungkin. Secara logika. Tapi kalau memang datang berita sahih dari Nabi kita Muhammad SAW, maka kita harus meyakini bahwa itu adalah berita yang benar, yang datangnya dari Nabi. Maka ma'asyarul muslimin ibadallah. Inilah ketika seseorang menyatakan bahwasanya Nabi saya adalah Muhammad SAW, akan tetapi wa huwa la yu'minu bi risalati. Dia tidak beriman dengan risalahnya. Dengan risalah Nabi Muhammad SAW fi qalbihi, dalam hatinya. Hanya sekedar lisan. Maka orang yang seperti ini tidak akan mampu menjawab bahwa Muhammad adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena diametral bertentangan antara yang dia ucapkan dengan hatinya. Bahkan dengan perbuatannya. Oleh karena itulah. Ma'asyarul muslimin ibadah. Kata Syekh Fauzan, hadza huwal munafik. Yang demikian itu adalah munafik. Wa yuqalu lahu. Tatkala yang dikatakan kepadanya itu adalah perkara-perkara, yakni sesuatu yang datangnya dari agama ini, namun dia tolak dengan akal pikirannya, dengan disetarakan dengan apa yang menjadi kebiasaan di sekitarnya, dengan mengatakan ini tidak umum, ini tidak sesuai. Nah, tidak beriman dengan risalah Nabi kita Muhammad SAW. Diambil sebagian dan ditinggalkan sebagian. Bahkan ditabrakkan ucapan Nabi kita Muhammad SAW dengan manusia. Ditabrakkan. Kalau memang betul itu syariat itu adalah benar, tuntunan agama, kenapa tidak dilakukan oleh Bapak Fulan yang hajinya sudah 10 kali? Lihat, ukurannya manusia. Kenapa tidak orang alim ini yang telah melakukan demikian dan demikian? Ada tidak yang seperti itu? Ada. Ada. Di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kaum muslimin. Agama ditabrakkan dengan pendapat orang per orang. Lihat. Terjadi pada masa Abdullah
bin Abbas orang bertanya. Bertanya tentang haji. Haji tamat. Bagaimana haji yang bisa saya lakukan? Berhajilah dengan tamattu. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji faqad dalam Al-Qur'an seperti itu. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji. Barang siapa yang hajinya haji tamattu. Haji tamattu itu mendahulukan umrah daripada haji sebagaimana yang kita lakukan. Dulu Abu Bakar dan Umar melakukan tidak dengan tamattu karena dia membawa hadyu, membawa binatang yakni hadiah yang untuk nanti disembelih dari kampungnya dibawa. Nah, sehingga Rasulullah SAW menyuruh manusia pada saat itu untuk melakukan haji tamattu. Umar bin Khattab, Abu Bakar dan Umar tidak melakukannya. Kenapa? Beliau membawa seperti itu. Maka orang itu bertanya kepada Abdullah bin Abbas, bagaimana melaksanakan haji? Hajilah dengan cara tamattu. Kemudian mereka, bukankah Abu Bakar dan Umar demikian dan demikian? Maka kata Abdullah bin Abbas, aku khawatir takut turun hujan batu dari langit. Ketika aku mengatakan qala Allah, qala Rasulullah, sedangkan engkau mengatakan qala Abu Bakar dan Umar. Aku mengatakan telah bersabda Rasulullah SAW, telah membimbing Nabi Muhammad SAW, engkau mengatakan bukankah Abu Bakar demikian dan Utsman demikian. Lihat, siapa yang disandingkan dengan Nabi? Abu Bakar, manusia terbaik setelah Nabi. Umar, manusia terbaik setelah Nabi. Penghuni surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Disebutkan. Diberitakan ada manusia-manusia penghuni surga. Aku mendengar trompahnya Bilal di surga. Aku melihat sebuah rumah yang demikian indah. Ternyata rumahnya Umar bin Khattab di surga. Ini berita dari Nabi. Menunjukkan orang-orang ini orang-orang jempolan. Bukan orang-orang biasa. Orang luar biasa karena sudah ada jaminan surga. Walaupun mereka mendapat jaminan surga, tapi tidak layak ditabrakkan pendapatnya dengan pendapat Rasul alaihi salatu wassalam. Ini kaidahnya harus dipegang oleh kita semua. Lah kalau penghuni surga saja, orang terbaik setelah Nabi, itu tidak bisa disandingkan. Lah bagaimana dengan orang-orang sekarang, ucapan-ucapan manusia biasa? Bulan, ajukan bulan, ulama ini, syekh ini kan enggak pantas, enggak level itu. Tapi kan dia orang alim, sealim apapun juga. Selama catatannya apa? Selama syariatnya itu ada. Selama ada syariat, ketetapannya ada, selesai urusan. Tapi ada perkara-perkara yang khilaf padanya, ada perkara pendapat yang Nabi tidak secara tegas. Tapi ada khilaf, perkara-perkara khilaf yang ada di tengah-tengah masyarakat. Maka apa yang kita lakukan? Lapang dada. Berlapang dada. Tidak kita harus ngotot-ngototan. Karena apa? Perkara seperti misalkan orang ketika mengangkat takbir dalam salat Allahu Akbar, ada yang mengkibaihi, ada yang di bawah telinga. Sering tidak masalah. Nah, ketika orang mau sujud, apakah tangan dulu atau lutut dulu? Mana yang harus didahulukan? Enggak usah bertengkar. Yang seperti ini, lapang dada aja. Ngapain repot-repot? Karena bukan perkara yang kita harus, benar. Lain perkaranya sesuatu yang tidak pernah ada tuntunannya. Kemudian dijadikan syariat, seraya kemudian ditabrakkan dengan ucapan Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang tidak boleh terjadi. Dan ini akan berisiko. Berisiko seperti apa? Ketika kita di alam kubur ditanya, siapa nabimu? Maka kita akan sulit mengatakan, nabiku adalah Muhammad SAW. Karena selama ini kita tidak menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah. Sebagai tuntunan, sebagai ikutan. Nabi mengatakan A, kita akan memilih pendapat B. Nabi mengatakan demikian, kita memilih pendapat yang lain, yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Mencari pembenaran. Ada seperti itu, banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Nah,
Ma'asyiral muslimin ibadallah, terlalu besar, terlalu banyak sinkritisme agama di tengah-tengah masyarakat kita. Yang mengatakan ini datang dari Allah, ini datang dari syariat agama. Padahal agama tidak pernah mengaturnya. Agama tidak pernah memberikan bimbingannya. Yang seperti ini harus kita pelajari. Kita pelajari, kita pahami. Jangan sampai ada amalan yang kita tidak tahu datangnya dari mana, tapi dinisbatkan kepada sunnah nabinya. Ma'asyiral muslimin ibadallah. Hadis Hudzaifah bin Yaman. Sangat terkenal sekali. Sangat terkenal. Orang-orang bertanya kebaikan, sedangkan aku bertanya tentang kejelekan. Lihat cerdasnya beliau. Ya Rasulullah, kami dulu di atas kejahiliyah, di atas kekufuran, kezaliman, kegelapan. Lalu Allah utus engkau. Datang di tengah-tengah kami membawa kebaikan. Apakah setelah kebaikan yang datang bersama engkau, setelah itu apakah ada kejelekan? Ada, kata beliau. Ada. Lalu setelah kejelekan itu akan ada kebaikan? Ada. Ya, ada kebaikan. Terus ditanya. Kemudian dijelaskan sampai panjang di hadisnya. Ada, kata Rasulullah SAW, kebaikan-kebaikan, namun di sana ada duat ila abwabi jahannam. Ada dai-dai yang menyuruh ke arah jahanam. Ngeri kan? Dai yang menyuruh ke arah jahanam kan gak mungkin secara logika. Mana ada dai yang menyuruh ke arah jahanam? Semuanya dai menyuruh kepada kebaikan. Ini surga, ini pintu surga, ini kunci-kunci surga, ini bahaya, kegelapan ini, mau bekot, kebinasaan, ini pintu-pintunya. Kan mesti begitu. Tapi ini ada duat ila abwabi jahannam. Dai yang menyuruh kepada jahanam. Siflana ya Rasulullah, sifatkan kepada kami. Seperti apa? Hum min jildatina, mereka dari golongan kita, dari kulit seperti kita. Artinya kulitnya tidak bersisik, giginya tidak bertaring, tidak ada tanduknya. Artinya seperti manusia biasa. Namun mereka memberikan petunjuk bukan dengan petunjukku dan menyerukan kepada sunnah bukan sunnahku. Ini penting agar dipahami. Ternyata sama, kita harus mengerti. Makanya kenapa mesti berilmu kita, bertanya tentang ini fulan, Ustaz, maaf, ini tuh ada bimbingannya. Maka seorang murabbi yang mendidik, yang memiliki kasih sayang kepada umatnya, maka dia akan mengajarkan yang ini hak, ini batil, ini ada bimbingannya di dalam. Jangan kemudian, maaf Ustaz, ada tidak dalilnya? Nanya dalil, nggak percaya sama orang alim. Oh nanya dalil dimarahin. Iya, nggak usah pakai dalil, ikuti saja. Ikuti. Itu lihat, anjing pemuda kafir masuk surga. Katanya masuk surga, saya nggak ngerti ada anjing masuk surga itu. Tanya karena ikut pemuda kafir, ikut saja lihat itu. Nah, kok ini bukan jawaban, bukan bimbingan yang membuat kita sakin tenang. Yang memberikan bimbingan itu begini, ini ada bimbingan. Maka mikiasnya adalah barometernya sebagaimana dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Rasulullah SAW melakukan demikian. Para sahabatnya melakukan demikian. Nah, sunnah itu ada qauli, ada fi'li, ada sunnah itu ada ucapan, ada perbuatan, ada takrir, mendiamkan. Apa yang didiamkan oleh Rasul? Perkara-perkara tertentu yang semuanya ada jelas. Tidak semuanya perkara yang Nabi diam tidak mengucapkan zaman sekarang muncul, kemudian itu kan takrir. Loh takrir dari mana Nabi tidak mengalaminya? Contoh takrir itu adalah seperti ad-dhab. Dhab itu apa kayak iguana. Iya, kalau sekarang itu mudahnya karena dia binatang kan. Bukan pemakanan. Beda dengan biawak. Beda antara dhab dengan biawak. Kalau biawak makannya naudzubillah, bangkai jadi makan. Kalau iguana tidak. Makannya itu kayak rumputan, daunan gitu. Tapi binatangnya kalau ngerti, lihatnya tuh, ngerti, peruan gitu. Itu halal. Rasulullah SAW ketika disuguhkan itu,
Kemudian beliau tidak makannya. Kalian artinya mendiamkan orang lain makan. Berarti itu orang menyebutnya kadal gurun, kadrun. Kadrun katanya. Begitu. Itu ada. Itu takdir. Rasulullah mendiamkan. Para sahabat seperti itu. Makan. Artinya berarti amalan yang seperti itu bukan perkara yang haram. Nah, Rasulullah SAW pun melihat ada seseorang yang melakukan demikian, beliau dalam keadaan mendiamkan, menunjukkan perkara yang bodoh. Itu dari takdir. Bukan sekarang amalan yang tidak diketahui oleh Nabi, memang Nabi mendiamnya ya, karena memang tidak ada amalan tersebut zaman dulu. Lantas kemudian kita beralasan ini takdir. Tidak bisa yang seperti itu. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah, hendaknya kita lebih memberikan perhatian kepada apa yang diajarkan Nabi. Apa yang menjadi amaliyah Nabi kita. Baik ucapan beliau, perbuatan beliau, takrir beliau, itu yang dikatakan sunnah. Yang kita mesti mempelajarinya, mengetahuinya. Kalau kita mengetahuinya, mempelajarinya, niscaya kita akan mengetahui lawan daripada sunnah-sunnah ini. Ketika sesuatu yang tidak ada dalam sunnah, maka kita katakan ini perkara muhdatsatul umur. Perkara baru dalam agama. Bukan HP. HP di zaman Nabi nggak ada berarti muhdats. Bukan. Perkara dini. Perkara orang bersemangat untuk mendapatkan pahala. Orang dalam keadaan merasa bernikmati mata qurub kepadanya. Maka perkara yang seperti di perkara muhdats, kita harus hati-hati. Ada orang sholat satu malam sampai 100 rakaat. Wah, luar biasa. Ada tidak? Ada. Dia terus. Apakah amalan ini muhdats? Sebenarnya kalau kita perhatikan bukan masalah sholatnya. Makanya seseorang datang kepada Ibu Sri, ya Imam, apakah saya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan saya sholat? Kata Imam, bukan sholatnya yang Allah mau jadikan kau disiksa, tapi kedurhakaanmu kepada Nabi, kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak memerintahkan atau tidak mencontohkan, tidak mengamalkan seperti itu, kamu melakukannya. Makanya perlu untuk mempelajari sunnah nabinya agar kita mengetahui dari mana kita mempelajarinya. Banyak para ulama telah menulis kitab-kitabnya. Imam Ahmad menulis kitab As-Sunnah, Imam Syafi'i telah menulis kitab-kitab beliau yang berkaitan dengan masalah prinsip-prinsip sunnah. Al-Imam Barbahari, Syarhus Sunnah, semuanya agar manusia paham ini prinsip-prinsip sunnah. Agar kita kelak ketika kita menjawab bahwa Nabi kami adalah Nabi Muhammad SAW, kalau selesai urusan, karena memang sesuai. Bayangkan ketika tidak ada amalan yang diserukan oleh Nabi yang kita mengamalkannya, kemudian kita mengaku-ngaku sebagai pengikut Nabi, maka naudzubillah hal ini akan membawa perkara yang sangat membahayakan buat kita semuanya. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah, bersemangatlah di dalam mempelajari Islam, di dalam mempelajari sunnah-sunnah nabinya, dan di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, karena 3 prinsip ini demikian penting untuk kita pahami bersama. Jangan sampai hal ini tidak terjadi pada diri-diri kita. Maka hidup kita tidak terlalu lama. Masa kehidupan kita terbatas. Maka semangatlah di dalam mempelajarinya. Luangkan waktu kita untuk belajar tentang prinsip dari agama ini. Karena itu yang akan kita bawa. Saya sedang membaca Fadhailul Quran di rumah sakit Arjawinangun tadi siang. Masya Allah, banyak hadis-hadis yang ya Allah selama ini ternyata banyak kita lalaikan. Dari qiraatul Quran, membaca Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi para pembacanya. Ya. Dan Al-Quran akan datang kelak di hari kiamat sebagai rajulun syahib, seorang yang pucat, yang kemudian bertanya kepada penghuni kubur itu, hal ta'rifuni, apakah engkau mengenalku? Kata penghuni, aku tidak mengenalmu. Aku adalah bacaan kau. Ini sahibuka Al-Quran. Akulah sahabatmu Al-Quran.
yang engkau dulu bersusah-susah di dunia untuk mempelajarinya, maka inilah aku. Engkau dulu bangun tengah malam atau di malam-malam untuk membaca Al-Quran, terjaga, begadang. Inilah sekarang aku datang menjadi teman. Bahkan kemudian juga orang tuanya akan mendapatkan bagian dari kemuliaan dengan dipakaikan pakaian yang luar biasa, yang tidak bisa ditebus dengan dunia dan seisinya. Berbangga-bangga orang tuanya karena dipakaikan dengan pakaian yang seperti itu. Kapan itu? Di yaumil akhir. Maka masyaallah muslimin ibadah Allah, umur kita terbatas. Mari bersemangat ya, dan bersabar untuk mempelajarinya, karena inilah perkara yang sangat penting untuk kita pelajari bersama. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.